Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan sebagai renungan harian kita pada hari ini. Kita akan diberangkatkan untuk menunaikan tugas kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kiranya sertai hati dan pikiran kami Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini sesuai dengan tertulis di dalam Almanak HKBP, diambil dari kitab Yohanes 17 ayat 11. Kami bacakan untuk kita semua. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami atau mungkin kita pernah mendengar pesan atau poda yang disampaikan orang tua yang mengatakan, sada mahamu akayana kokku unang marbadai unang olo di bola-bola akajolma. Pesan tersebut disampaikan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya hidup rukun, hidup menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, walaupun berbeda pendapat, berbeda pemikiran, dan berbeda akan tujuan masing-masing. Hal itu sering kita jumpai dalam budaya Batak, ketika orang tua mereka sudah merasa bahwa hidupnya tidak akan lama-lama lagi. Demikian juga dalam upasa Batak dikatakan tapak nado tajomna rimnitahido gugona. Ketika kita bersatu-satu, ketika kita bersama-sama, apapun tantangan, apapun pencobaan, boleh kita hadapi bersama-sama, bukan sendiri. Demikian juga yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu, di dalam renungan kita satu hari ini. Jika kita bacakan dalam keseluruhan pasal ayat yang ke-17 ini, merupakan doa Yesus Kristus kepada murid-muridnya, supaya Allah Bapa menjaga mereka, memelihara mereka untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ada 4 kali disampaikan Yesus dalam doanya agar mereka satu, agar mereka bersatu. Tentunya doa ini bukan hanya kepada murid-muridnya. Jika kita lihat di ayat yang 20 dikatakan, aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Dan bahkan tidak hanya kepada orang yang percaya atau murid-murid Yesusnya, bahkan kepada orang yang tidak percaya pun Yesus mendoakannya supaya mereka menjadi satu. Doa Yesus yang menginginkan ada suatu kerinduan supaya murid-murid orang percaya, bahkan yang tidak percaya kepadanya, boleh bersatu, boleh hidup rukun meskipun di berbagai perbedaan, di berbagai latar belakang yang berbeda. Tetapi orang-orang yang ada dan hidup di dalam Yesus Kristus, yang sudah menikmati kasih
Tuhan akan dipersatukan oleh Tuhan dari kasih yang telah kita terima melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui renungan ini Tuhan menginginkan kita, mengarahkan kita, bahkan memanggil kita orang-orang percaya agar selalu hidup rukun dan menjadi satu. Terlebih di situasi yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, di masa-masa pandemik COVID-19 atau yang disebut virus corona. Kita boleh bersatu untuk memberantas penyebaran virus corona dengan berkomitmen, dengan berdiam diri di rumah saja. Kita juga boleh bersatu untuk mengulurkan tangan. Kita juga boleh bersatu untuk menjaga kebersihan kita. Kita juga boleh bersatu untuk membantu saudara-saudara kita dengan memberikan sebagian berkat yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara kita yang kelaparan oleh karena situasi ini. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus, jika hari-hari yang lalu secara khusus di dalam jemaat HKBP Setia Mekar boleh kita bersatu dalam melaksanakan penggalangan dana bantuan sosial untuk jemaat yang membutuhkan, dan hal itu sudah didistribusikan kepada jemaat-jemaat kita, dan kita juga masih berupaya untuk melanjutkan untuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap yang kedua. Dan mungkin juga kita akan boleh melanjutkan tahap berikutnya kembali untuk saudara-saudara kita yang di luar HKBP, di luar HKBP Setia Mekar, sebagai tanda kita berada di tengah-tengah mereka dan mereka boleh menikmati kasih Tuhan melalui hadirnya HKBP Setia Mekar di tengah-tengah mereka yang tidak mengenal Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan memanggil kita, mengarahkan kita untuk hidup di dalam satu kesatuan, hidup di dalam kerukunan, meskipun berbeda pendapat, pemikiran, dan latar belakang. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 133, di mana ada perkumpulan yang hidup rukun, maka di sana akan dikirimkan berkat. Berkat akan datang, sukacita akan datang kalau ada kerukunan, kalau ada kesatuan di dalam hidup kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu, sebagai lagu untuk kita dan menguatkan kita sesuai dengan lagu buku ND nomor 26 ayat 2, minta kepada Yesus Kristus supaya Tuhan memberikan roh perdamaian kepada kita, supaya kita boleh hidup damai, hidup satu, hidup rukun di dalam hidup kita. Selamat hidup rukun dan hidup satu di dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menguatkan kami, yang memanggil kami agar kami hidup satu di dalam kesatuan yang daripada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu kami benar-benar diteguhkan, kami benar-benar boleh untuk hidup rukun di dalam hidup kami, walaupun kami berbeda pemikiran, berbeda latar belakang, dan berbeda pendapat, tetapi melalui kasih yang telah kami terima melalui Yesus Kristus, kami boleh satu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, untuk seluruh umat Tuhan di dalam dunia ini. Kepada Parhalado-Mu juga kami berdoa agar Tuhan yang senantiasa menjagai mereka, agar Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepada seluruh umat Tuhan, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, kami selalu berseru di dalam doa kami
agar Tuhan memulihkan dunia ini. Kami percaya Tuhan, atas kuasa-Mu, atas berkat-Mu, boleh kami melakukan aktivitas kami sedemikian kalanya seperti hari-hari yang sebelumnya, untuk beraktivitas melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.